Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di Live Tribun Travel Update edisi Selasa 7 Juni 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, mengawali informasi hari ini, ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Kecamatan Tohoru, Kabupaten Maluku Tengah. Di sana ada Tebing Makariki, Tribuners. Bagi wisatawan lokal, Tebing Makariki ini disebut sebagai Hidden Paradise atau surga tersembunyi. Lantaran untuk menuju Tebing Makariki ini, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 1 km dari Jalan Raya Yaputih. Selain itu, medan yang dilalui pun cukup sulit, Tribuners. Namun setiba di sana, rasa lelah Anda akan terbayarkan dengan keindahan Tebing Makariki. Dan seperti apa keindahannya akan disampaikan oleh Tanita Patiasina dari Tribun Ambon. Silakan Tanita. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, hari ini pasti ingin mengajak Tribuners untuk jalan-jalan ke Tebing Makariki yang berada di Desa Yaputih, Kecamatan Tohoru, Kabupaten Maluku Tengah. Dan untuk ke wisata ini, untuk dari Pulau Ambon ke lokasi wisata ini menempuh jarak sekitar butuh waktu sekitar 6 jam ya, karena berbeda pulau dan harus melewati lautan dan juga perjalanan darat sekitar 4 jam gitu ya Tribuners ya. Tapi memang ini akan terbayarkan dengan Tribuners dapat Tebing Makariki ini. Karena dia itu warna airnya warna biru toska, karena satu aliran dengan Kali Jodo Ninifala di Desa Pinifilia. Kemudian tebing-tebingnya yang tinggi dan juga dia dikelilingi hutan. Jadi makanya ini memang disebut dengan Hidden Paradise-nya Pulau Seram ya. Dan untuk menempuh perjalanan ini juga memang agak sedikit terjal ya. Jadi dari jalan raya depan untuk di negeri Yaputih, Tribuners harus menempuh perjalanan sekitar 500 meter dulu, bisa menggunakan kendaraan. Tapi setelah itu, Tribuners harus berjalan kaki dan memang untuk jalurnya cukup terjal, jadi disarankan untuk berhati-hati. Dan juga kalau mau ke ini kan bisa berenang nih di sini nih, tapi untuk berenang Tribuners harus melewati sungainya dulu pakai seutas tali, tapi jangan takut karena pengelola di sana yakni pemuda-pemudi negeri Yaputih akan membantu Tribuners untuk menyeberangi sungai tersebut. Dan memang untuk airnya ini suhunya cukup dingin ya Tribuners ya, jadi dan sangat asri. Jadi kalau misalkan datang mau berenang itu disarankan untuk bawa baju hangat atau alat penghangat, karena memang karena lokasinya masih asri, belum ada fasilitas yang cukup banyak untuk Tribuners yang datang. Tapi sekarang ini masih ada beberapa fasilitas juga yang dibangun oleh pengelola, yakni dari pemuda-pemudi negeri Yaputih. Dan memang ini juga sangat direkomendasikan buat Tribuners yang mau lagi datang ke Pulau Seram juga, karena selain di Tebing Makariki ada juga Danau Kali Jodo Ninifala ya. Jadi kalau mau datang bisa sekaligus gitu Tribuners. Demikian yang bisa Pisti laporkan, kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih Tanita dari Tribun Ambon. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Josan Hatapayo, Kepala Pemuda Desa Yaputih, Kecamatan Tohoru, Kabupaten Maluku Tengah. Berikut liputan lengkapnya. Bapak biasanya di tempat piknik atau tempat wisata ini biasanya ramenya tuh hari apa Bapak? Biasanya tuh ramenya hari yang utama hari Minggu. Hari Minggu. Kadang juga hari Sabtu, tergantung pengunjung. Biasanya pengunjung rata-rata per kunjungan tiap hari yang kayak Bapak sebutkan tadi itu berapa banyak Pak? Kalau rata-rata hari Minggu itu lebih dari 200. Lebih dari 200. Terus pendapatannya bagaimana Pak untuk masuknya itu? Pendapatan itu di ketentuan itu 25.000 per mobil beroda 4. Beroda 2 itu 10.000. Itu juga kadang-kala ada yang kasih, ada juga tidak. Jadi kita tuh malu juga yang penting tempat rekreasi diketahui oleh pengunjung. Kan seperti itu. Bapak Suasana itu di tebing atau di tempat rekreasi mode ini kita perlu tuh ke pengunjung
agar kita semua bisa tahu persis bahwa ini tempat rekreasi buat semua. Jadi kita tidak bisa ketentuan bahwa roda 4 itu harus 25.000, itu tidak punya ketentuan. Bila mana dari supir oto yang memang bisa dengan sedekah hati untuk memberikan 50.000 ya kita terima, atau 25.000 kita terima. Terus biasanya pengunjung itu dari daerah mana saja Pak kira-kira yang biasa datang di Dari sini? daerah-daerah tetangga, dari Kecamatan Sualala dan Kecamatan Hirnama juga SBT berkunjung juga ke ya, sini. SBT. Bahkan dari Masohi, dari Ambon, selalu berkunjung di sini kalau hari Minggu atau hari-hari libur yang panjang. Biasanya ini tempat wisata ini dikelola oleh swadaya atau dari masyarakat Pak? Sementara ini dikelola oleh Pemuda Negeri Putih. Oh, kemudian. Tribuners, The Margo Hotel memberikan penawaran menarik bagi Anda yang ingin berleha-leha di akhir pekan tanpa memikirkan memasak, yakni bersantap melalui Sunday Brunch Tribuners. Sunday Brunch ini diadopsi dari waktu bersantap antara sarapan dan juga makan siang. Di sini Anda akan disuguhkan lebih dari 30 jenis makanan yang disajikan secara prasmanan, mulai dari makanan pembuka, makanan utama hingga sajian penutup Tribuners. Dan seperti apa suasana bersantap di sana, kita sudah terhubung dengan Vini Rizky Amelia dari Warta Kota. Silakan Rizky. Ya, rekan Ariska, dengan meluncurkan program Sunday Brunch ini, The Margo Hotel menyajikan sajian yang memang komplit seperti yang tadi dikatakan. Selain itu juga, The Margo Hotel juga mengadakan atau menempatkan sebuah area bermain anak atau playground, sehingga bagi para tamu atau pengunjung yang datang ke The Margo Hotel bisa makan dengan tenang tanpa harus repot memikirkan kenyamanan bagi anak-anak. Karena di playground ini juga The Margo Hotel menyajikan beragam permainan seperti perosotan maupun untuk menggambar dan mewarnai bagi anak-anak. Selain itu juga dengan adanya konsep Sunday Brunch ini, The Margo Hotel menghadirkan suasana cara makan siang berikut juga dengan sarapan lengkap dari ada sajian yang hadir di sarapan dan juga ada sajian yang dihadirkan pada saat makan siang. Selain itu juga ada juga program atau layanan berupa live music yang dihadirkan oleh The Margo Hotel di Sunday Brunch ini. Sunday Brunch hanya khusus diadakan di hari Minggu mulai pukul 10, mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dengan musik live ini juga The Margo Hotel menghadirkan sesuatu yang berbeda karena memang live music tidak ada di sarapan maupun juga di makan siang pada umumnya. Selain itu juga adanya 2 area indoor maupun outdoor bisa membuat kenyamanan bagi masyarakat atau bagi pengunjung juga bisa lebih baik lagi, terutama mereka yang memang ingin menikmati sarapan sembari melihat pemandangan berupa taman yang ada di samping atau depan dari The Margo Hotel ini. Selain itu juga untuk biayanya, The Margo Hotel menghadirkan beragam, maksud saya untuk satu pengunjungnya dikenakan biaya 175.000 dengan metode proses makan prasmanan, sementara untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun dikenakan gratis, sementara usia 5 tahun ke atas dikenakan biaya sebesar 90.000. Demikian Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda, Vini Rizky Amelia dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi rekan Vini juga sempat melakukan wawancara dengan Kartika Soekarteji, Public Relation Manager The Margo Hotel. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, saat ini kita sedang ada Sunday Brunch yang akan ada setiap hari Minggu pukul 11.30 sampai pukul 15. Apa aja untuk Sunday Brunch ini kita semua makanan breakfast ada di sini, dari mulai omelet, kemudian pastry sampai ke makanan lunch. Ada main course-nya, ada seafood, kemudian ada steamboat, ada juga roast chicken dan macam-macam makanan main course lainnya yang internationally, ada yang western, ada juga makanan Asia dan juga makanan Indonesia. Berapa harganya? Harganya affordable, hanya Rp175.000 per net per pax. Untuk anak-anaknya di Rp90.000 jika anak-anak tersebut usianya di atas 5 tahun.
Ya. Sunday brunch itu adalah perpaduan menu makanan breakfast dan lunch. Jadi bila para kita yang malas untuk bangun pagi untuk breakfast di hari Minggu dan juga terlalu awal untuk lunch, maka brunch ini tepat sekali untuk mengakomodir mereka yang memang ingin makan di antara jam makan pagi dan jam makan siang. Untuk ada untuk anak-anaknya? Kalau saat ini di Sunday Brunch kita juga menyediakan playground di mana anak-anak tuh bisa melakukan aktivitas seperti ada permainan juga, kemudian ada juga drawing dan hal-hal lain yang bisa dilakukan bersama teman-teman lainnya, dan ada tim juga yang akan bantuin untuk look after anak-anaknya. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk melihat rumah masa kecil Bung Karno. Semasa kecil, Bung Karno pernah tinggal di Dusun Krapyak, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Tribuners. Sebagai situs peninggalan Bung Karno, rumah yang dikenal sebagai Dalam Pojok ini telah menjadi tujuan wisata sejarah bagi masyarakat. Di rumah tersebut banyak kenangan yang diukir Bung Karno selama di Kediri, Tribuners. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan Didik Masudi dari Soria yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan rekan Didik. Ya, selamat siang Ariska dan Tribuners sekalian. Di Kediri ini ada salah satu situs peninggalan Bung Karno, yakni ada di Rumah Persada Soekarno atau situs Dalam Pojok yang ada di Dusun Krapyak, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, di situs ini Bung Karno waktu masih anak-anak itu pernah dirawat oleh Raden Denmas Mandung karena sakitnya beliau, dan di rumah situs Dalam Pojok ini Bung Karno berganti nama dari nama awalnya pemberian orang tuanya bernama Kusno. Kemudian karena Bung Karno sakit-sakitan, kemudian diganti namanya oleh Denmas Mandung dengan nama menjadi Soekarno. Jadi rumah yang ada di Dusun Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ini sangat bersejarah sekali bagi Bung Karno. Nah, kondisi rumah sendiri masih tetap sama dengan saat Bung Karno masih kecil, jadi tidak banyak tersentuh renovasi atau perbaikan. Sebagai contohnya, kamar yang pernah ditempati Bung Karno kecil, ya kondisinya masih tetap sama, ukurannya kamarnya tidak terlalu luas, jadi 3 kali 2,5 meter. Dan di kamar inilah Bung Karno kecil berada di Kediri ini dirawat oleh Raden Denmas Mandung karena sakitnya. Dan juga di rumah ini Bung Karno menjawab salah satu misterinya. Jadi Bung Karno selama ini kan biasa memakai kopiah miring. Nah, di rumah inilah pada waktu kecil Bung Karno main panjat-panjat pohon, kemudian akibat panjat-panjat pohon ini terjatuh sehingga melukai bagian keningnya. Dan ini dia menjadi kebiasaan Bung Karno untuk menutupi bekas luka yang ada di keningnya, sehingga beliau memakai kopiah miring. Dan di rumah situs Dalam Pojok ini juga ada peninggalan pohon kantil asmara. Pohon kantil asmara ini sangat bersejarah karena di pohon inilah yang menjadi saksi bisu ayahanda Soekarno melamar ibundanya. Jadi ayahnya Anda Soekarno itu Raden Sukemi membawa bunga kantil ini untuk penguat atau penanda untuk melamar Ida Ayu Nyumantrai, ibunda Bung Karno. Namun sayang kondisi pohon kantil ini sudah mati, jadi berukuran besar pohon ini tidak bisa diselamatkan, sehingga supaya pohon ini tidak rusak atau hancur dimakan rayap, kemudian diselamatkan, diawetkan dengan posisi yang tetap semula. Dan pada hari-hari libur rumah masa kecil Bung Karno ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan sesuai penjelasan dari Ketua Harian Persada Soekarno Bapak Kus Hartono, ini memang lumayan sekali kunjungannya.
sehingga banyak memberikan kasanah masyarakat terhadap sisi lain Bung Karno yang pernah ada di Kediri. Salah satunya beliaunya merupakan arsitek, karena dulu Bung Karno menyelesaikan kuliahnya di Teknik Good School di Bandung. Kemudian untuk sebelum di wisuda itu membuat karya nyata ya, karya ilmiahnya itu membuat arsitek jembatan di Sungai Kedak. Nah, ini jembatan di Sungai Kedak ini dibuat di salah satu kamar yang ada di situs dalam pojok. Nah, ini masyarakat bisa berkunjung ke sini tanpa dipungut biaya, dan juga sudah ada beberapa petugas pendamping yang siap mendampingi untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung. Demikian rekan Arista. Baik, terima kasih rekan Didi Masudi dari Surya dan Tribuners. Tadi Didi juga sempat berbincang dengan Kus Hartono selaku Ketua Harian Persada Soekarno. Berikut liputan lengkapnya. Dan tempat perubahan nama Kusno menjadi Soekarno, Desa Pojok, Kecamatan Mabes, Kabupaten Jakarta 2017. Memang sejarahnya seperti itu. Ya. Di tempat dulu yang digali ya masih seperti ini, kondisinya sangat sederhana. Nah, waktu itu sebenarnya Bung Karno tinggalnya di Jombang. Jadi Bung Karno sakit ya di Jombang. Dari penulisan keluarga kan ada catatan dari bapaknya Bung Karno itu lahirnya di Jombang yang waktu itu masuk wilayah Surabaya. Jadi Jombang belum ada. Jombang itu berdiri 19. Bung Karno lahir 1902. Maka posisinya memang tidak ada di Jombang. Yang waktu itu Jombang masuk wilayah Surabaya. Nah, di dalam buku sini ada Bung Karno mengatakan bahwa Bung Karno itu keturunan Kediri. Ini yang orang Kediri banyak yang tidak tahu. Padahal bukunya Sidi Adam itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Arab. Tentang geografi itu Sidi Adam Bung Tribuners, Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Indonesia. Di Yogyakarta Anda bisa menemukan banyak kekayaan wisata, sejarah hingga kuliner Tribuners. Dan satu di antaranya Anda bisa berburu kuliner di Selasar Malioboro. Selasar Malioboro ini merupakan pusat jajanan dan juga kuliner yang hits di Yogyakarta Tribuners. Meski masih tergolong baru, namun Selasar Malioboro sukses menjadi magnet baru di Yogyakarta. Dan seperti apa serunya berburu kuliner di sana, ada rekan Yuroka dari Tribun Travel yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Yuro. Baik, terima kasih Ariska. Traveler yang lagi liburan ke Jogja atau berencana liburan ke Jogja, jangan lupa untuk mampir ke Selasar Malioboro, karena tempat ini lagi hits banget di sini, di kawasan kota Jogja. Jadi Selasar Malioboro sendiri merupakan tempat wisata sekaligus pusat kuliner. Lokasinya berada tepat di sebelah stasiun Tugu Jogja, jadi buat kalian yang naik kereta bisa jalan kaki saja menuju Selasar Malioboro. Nah, lokasinya berada di tengah-tengah stasiun Tugu dan Malioboro, jadi jika kalian liburan ke Jalan Malioboro, pastinya akan melewati Selasar Malioboro di sebelah kiri jalan. Nah, Selasar Malioboro sendiri berisi cukup banyak kuliner, terbagi menjadi dua bangunan. Bangunan pertama berisi seperti layanan untuk penitipan loker, kemudian ada pula layanan loker, kemudian terdapat pula coffee shop, dan juga salah satu kuliner populer di Jogja yakni Yujum, dan beberapa toko lainnya. Sementara untuk bangunan kedua yakni dikhususkan untuk angkringan dan juga makanan tradisional khas Jogja, seperti halnya kopi jos yang cukup legendaris. Jadi kalian wajib cobain kopi jos selagi liburan ke Jogja. Nah, kopi jos sendiri merupakan kopi yang dicampur dengan arang, jadi menimbulkan sensasi tersendiri saat menyantapnya. Untuk harganya sendiri, kopi jos cukup murah, yakni Rp6.000. Kalian juga bisa memilih variasi untuk diminum secara dingin ataupun diminum dengan susu.
Nah, untuk Selasar Malioboro sendiri tidak memberlakukan jam operasional, jadi tergantung dengan toko dan tenan masing-masing. Namun waktu berkunjung terbaiknya adalah waktu sore hari hingga malam hari karena di situ cukup tempatnya cukup sejuk dan juga kalian bisa nongkrong sembari menikmati suasana malam kota Jogja. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ariska. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Yuroka dari Tribun Travel dan selamat bertugas kembali. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di live Tribun Travel Update. Ambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live Tribun Travel Update. Tribuners, menikmati sunset di Pantai Meninting bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan Anda. Pantai Meninting ini merupakan salah satu pantai yang ada di Lombok, Tribuners. Saat berkunjung ke pantai ini, Anda akan melihat panorama matahari terbenam dan juga ombak yang cukup tenang. Selain bersantai, di Pantai Meninting ini Anda juga bisa memancing, Tribuners. Bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Patayatul Wahidin dari Tribun Lombok. Silakan informasi Anda, Patayatul Wahidin. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi Pantai Meninting ini merupakan salah satu pantai yang ada di Lombok, tepatnya di Dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Jadi pantai ini memang tidak seterkenal pantai-pantai yang lain yang ada di Lombok seperti Pantai Senggigi maupun pantai yang ada di kabupaten lain. Tetapi Pantai Meninting ini menyajikan panorama yang berbeda dengan pantai lainnya, yakni suasananya yang lebih tenang dan lebih sepi dari pantai-pantai yang lain. Selain itu, panorama senja saat sunset di Pantai Meninting ini juga tidak kalah dengan pantai-pantai lain yang terkenal yang ada di Pulau Lombok. Bisa dilihat sendiri bagaimana panorama pantai, maksud saya bagaimana panorama sunset dari Pantai Meninting ini dengan laut yang luas seperti itu, dan juga di Pantai Meninting ini tidak begitu banyak orang yang datang karena memang pantai ini berada di dekat dengan pemukiman warga, tetapi tidak menjadikan pantai ini kemudian kotor, Tribuners. Pantai ini justru termasuk salah satu pantai yang bersih, bisa dikatakan bersih dengan deretan kapal milik warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi maksud saya perahu milik warga berderet rapi di sepanjang ruas pantai, dan itu juga menjadi salah satu panorama, salah satu daya tarik dari Pantai Meninting ini sendiri. Kemudian selain itu, daya tarik dari pantai ini juga tidak mahal, Tribuners, malahan tidak sama sekali dipungut biaya untuk bisa masuk pantai ini. Tidak ada biaya untuk masuk, dan juga untuk parkir pun tidak dikenakan sama sekali. Selain itu juga tidak sedikit pula masyarakat yang memilih untuk memancing ataupun bersantai di pantai ini saat sore hari. Demikian mungkin rekan Rizka yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, rekan Patayatul Wahidin dari Tribun Lombok. Tribuners, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pulau yang ada di perbatasan NKRI, memiliki banyak keindahan. Dan satu di antaranya ada Pantai Pasir Hitam yang ada di Desa Naha, Tribuners. Selain memiliki keindahan pasir hitam, pantai ini juga memiliki garis pantai yang cukup panjang. Pantai ini juga semakin indah dengan adanya pohon bakau dan juga kelapa di sekelilingnya, Tribuners. Untuk melihat lebih detail keindahan pantainya, kita sudah terhubung dengan rekan Melty Manamuri dari Tribun Manado. Silahkan, Melty. Iya, baik Tribuners, dapat kami laporkan untuk keindahan Pantai Naha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hanya di Kecamatan Tabukan Utara. Itu selain Pantai Pasir Hitam, juga garis pantai yang begitu luas sehingga tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemandangan dan hembusan angin pun tak kalah menyejukkan jika berkunjung ke Pantai Naha. Namun sangat disayangkan dari pantauan kami, untuk Pantai Naha sendiri masih banyak dipenuhi sampah karena mungkin kurangnya edukasi pemerintah ke masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan. Dan tentunya dari pantauan juga bahwa banyak masyarakat yang berkunjung di sini hanya untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Demikian Ariska laporan kami. Baik, Nelti Manamuri dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, setelah vakum selama 2 tahun, akhirnya event Akbar Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar. Event ini digelar secara khusus untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495, Tribuners. Adapun pelaksanaannya, Jakarta Fair Kemayoran ini akan digelar pada tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022 mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan jelang pergelaran tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Pepi. Iya, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara menjelang event Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta yang akan berlangsung tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022 mendatang, Tribuners. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi, akhirnya Jakarta Fair Kemayoran kembali dilaksanakan dengan konsep yang berbeda tahun ini, di mana pergelaran event Akbar tersebut akan digelar dengan pembatasan dan juga protokol kesehatan. Selain itu, tiketnya pun juga akan dijual secara online begitu, Tribuners, di mana nantinya acara ini tidak hanya diisi oleh pameran berbagai produk saja, namun juga terdapat berbagai keseruan lain yang bisa dinikmati di Jakarta Fair Kemayoran, seperti adanya pertunjukan musik atau konser, kemudian juga ada kuliner, parade karnaval, kontes Miss Jakarta Fair, dan juga pesta kembang api yang menjadi ciri khas dari Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ini. Nah, menurut pantauan kami, tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Juni kemarin, memang sejumlah pekerja di arena G-Expo Kemayoran sudah sibuk menyelesaikan bangunan booth yang nantinya akan dipergunakan oleh para tenan dalam memasarkan produk mereka di event Jakarta Fair Kemayoran. Ada yang memasang rangka besi, kemudian juga ada yang sibuk mengecat dan juga memasang beberapa material lain begitu untuk nantinya dipergunakan sebagai booth dalam memasarkan produk. Memang menurut informasi yang kami dapatkan, Tribuners, nantinya akan ada sekitar 2.500 perusahaan dan juga 1.500 stand yang akan mengisi pameran di Pekan Raya Jakarta dengan berbagai produk unggulan mereka, mulai dari sektor otomotif, kemudian juga ada sektor teknologi informasi, komputer, alat olahraga, maksud saya, kemudian ada produk fashion, garment, peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis produk lainnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami kutip dari General Manager G-Expo Oki Setiawan saat konferensi pers kemarin, ia mengatakan bahwa pelaksanaan kali ini pihak penyelenggara sendiri akan memisahkan area konser dan juga area pameran. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di area selama acara berlangsung begitu. Dengan demikian, nantinya pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai
berbagai suguhan acara yang digelar dengan 2 kategori tiket, yaitu untuk tiket masuk area pameran ke Jakarta Fair Kemayoran sendiri dibanderol mulai dari 30.000 hingga 50.000-an untuk weekend. Namun apabila pengunjung ingin menikmati konser bisa membeli tiket bundling yang nantinya bisa dipergunakan untuk masuk ke area pameran sekaligus menonton konser dengan harga mulai dari 70.000 hingga 110.000 di weekend begitu. Nah, adapun nantinya sejumlah band dan juga penyanyi Indonesia akan dijadwalkan tampil di konser Jakarta Fair Kemayoran yang digelar tahun ini. Seperti misalnya ada Slank, kemudian ada Tulus, ada Tip X, ada Denny Caknan, Malik and Essential, dan juga beberapa penyanyi lainnya begitu. Nah, salah satu yang spesial pada pergelaran tahun ini juga akan digelarnya konser tribute to Didi Kempot dalam salah satu rangkaian acara tersebut. Jadi nantinya mulai dari tanggal 9 Juni hingga 17 Juli mendatang, panitia akan menyiapkan 1 hari untuk digelarnya konser tribute to Didi Kempot tersebut, di mana konser ini memang disiapkan untuk mengenang sang maestro, maksud saya sebagai penyanyi legendaris di tanah air. Memang untuk saat ini tanggal pastinya digelarnya konser tersebut masih belum diperjelas oleh pihak panitia, namun menurut informasi yang kami terima nantinya informasi mengenai jadwal konser akan diumumkan lebih lanjut melalui situs media resmi Jakarta Fair Kemayoran. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa setelah 2 tahun vakum akibat pandemi, Direktur Pemasaran Jakarta International Expo, Ralph, mengatakan bahwa event ini diharapkan bisa menghasilkan nilai transaksi hingga 7,5 triliun, di mana jumlah tersebut sama seperti pelaksanaan di tahun 2019 lalu sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, event ini pun pihaknya pun optimis bahwa event ini nantinya bisa mencapai target tersebut melihat sejumlah pergelaran sudah mulai dilakukan secara bertahap di Jakarta sendiri, misalnya seperti ajang internasional yang belum lama ini digelar seperti Formula E misalnya, di mana juga mendapat respon positif dari masyarakat. Nah, adapun nantinya Jakarta PRJ ini begitu, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran diharapkan bisa mencapai target kunjungan di mana ada sekitar 6 juta orang diharapkan datang secara keseluruhan di event tersebut begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kita menuju ke Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Di sana ada rumah persinggahan atau banyak dikenal sebagai Wisma Ranggam, Tribuners. Wisma Ranggam ini merupakan tempat Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama berdiplomasi. Saat berkunjung ke sana, Anda akan menemukan bekas-bekas keramaian kota tepi laut, yakni berupa sejumlah bangunan kuno berdinding tinggi dengan arsitektur bergaya Eropa. Dan untuk melihat lebih detailnya, kita sudah terhubung dengan Yuranda dari Bangka Pos. Silakan Yuranda. Ya, bisa saya sampaikan, Ariska. Pada hari kemarin, saat berkunjung ke sana, kita diperlihatkan bangunan bersejarah, yaitu Wisma Ranggam yang kerap disapa persinggahan Bangka Tin Wings. Rumah persinggahan yang ada di daerah Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Di sana kita dilihatkan untuk bangunan pertama yang berukuran 32 kali 15 meter persegi. Untuk ruang utamanya, ruang bersayap sekitar 8 meter kali 14 meter. Bangunan yang bercat kuning terdiri dari 10 ruangan. Di sudut bangunan utama Wisma Ranggam sebelah kiri pintu masuk merupakan ruang tidur Agus Salim yang berukuran 4 kali 6 meter. Di sebelahnya berdampingan dinding terdapat ruang berukuran kecil sekitar 5,5 kali 14 kali 4 meter yang menjadi ruang tidur Bung Karno. Ada 2 pintu di kamar itu, pintu masuk dan pintu keluar. Di halaman samping ruangan yang lain di sisi depan pernah menjadi kamar Muhammad Rome dan
Ali Sastro Mijojo. Ada 2 ruangan pertemuan dan ruangan tamu. Tepat di halaman depan berdiri sebuah tugu yang kita lihat pas masuk ke ruangan tersebut. Bangunan ini sudah ada penambahan di depan pintu masuk, yaitu berbentuk tugu yang berbentuk Garuda, dan di 8 toko mulai dari Soekarno hingga toko-toko penting lainnya. Dan di bawahnya tertuliskan Pesanggerahan Bangkatin Wings Rumah Persinggahan. Mantan pengurus Wisma Ranggam dan Pemerhatian Sejarah Muntok Bangka Barat Alpian mengatakan saat diwawancara kemarin, tempat ini bukan merupakan tempat pengasingan Soekarno, namun merupakan tempat tahanan BPO dan Kabinet RI. Karena perundingan yang harus dilaksanakan atas dasarkan revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu segera dilaksanakan, maka Bung Karno ditahan, tidak kembali lagi ke Perpat karena perundingan tersebut. Kata dia, Bung Karno menurut SOP Belanda tidak pernah diasingkan di Bentok. Namun tempat ini menjadi saksi bahwa revolusi PBB yang Belanda terpaksa tunduk dan Bung Hatta menurutnya. Namun harus ada presiden yang untuk menggelar aksi, namun harus ada dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.